Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar bersama ibu? Siap ya, coba perhatikan dulu di sekitar kalian apakah masih banyak sampah atau ruangannya sudah nyaman untuk belajar? Jika sudah nyaman, mari kita siapkan diri kita untuk belajar hari ini. Siapkan alat tulisnya, coba dikeluarkan terlebih dahulu. Boleh KM dipimpin doa terlebih dahulu. Amin, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya dari awal sampai akhir. Selanjutnya ibu mau absensi terlebih dahulu. Yang hadir boleh angkat tangan dan bilang hadir. Yang tidak hadir, anak-anak bisa konfirmasi ya ke ibu. Baik, Najwa Alfa Mulyasa, Tia Nur Hayati, Tubagus Arthur, Nadia sakit. Baik, jadi dari keseluruhan anak-anak yang tidak hadir pada kesempatan kali ini ada Nadia ya. Semoga Nadia segera diberikan kesembuhan sehingga nanti dia bisa kembali belajar bersama kita di ruangan kelas ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ibu harap kalian senantiasa bersyukur ya bisa belajar bersama, bisa mengenyam pendidikan dengan senyaman-nyamannya. Coba bayangkan teman-teman kalian yang di luar sana, mereka ingin belajar namun memiliki berbagai kesulitan. Selain bersyukur atas diberinya kesempatan untuk belajar, kita juga harus bersyukur tinggal di negeri tercinta ini, di Indonesia yang begitu ragam bahasa, ragam budaya, tetapi kita memiliki satu kesatuan. Untuk itu, sebelum memulai pembelajaran, supaya menambah rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia, ibu mau anak-anak berdiri, kita nyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu. Satu nusa, satu bangsa, bila bersama. Anak-anak bisa duduk kembali ya. Sebelum mulai pembelajaran, ibu mau kita membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu. Boleh diperhatikan. Kesepakatan belajar yang pertama itu adalah menjaga ucapan, perilaku, dan suasana kelas agar tetap kondusif. Anak-anak bisa menyepakatinya? Bisa. Selanjutnya, tidak memotong pembicaraan dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Sepakat? Sepakat. Selanjutnya, gawai disimpan di tas dan tidak digunakan selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, gawai hanya boleh digunakan jika mendapat izin pendidik untuk keperluan belajar. Dan jika penggunaan gawai melanggar aturan, maka gawai akan disita sementara sampai akhir pembelajaran. Sepakati? Bisa? Nah, dan ini untuk meningkatkan keberanian kalian dan keterlibatan dalam pembelajaran. Ibu akan menetapkan program bintang apresiasi. Nantinya, setiap peserta didik yang bertanya, kemudian memberi pandangan, kemudian menyampaikan pendapat, itu akan diberikan satu bintang. Dan nantinya, bintang ini itu akan dikumpulkan di bagian akhir. Peserta didik yang mendapatkan bintang paling banyak akan diberikan apresiasi, supaya nantinya bisa memotivasi anak-anak yang lainnya supaya aktif di dalam kelas. Seperti itu. Bisa disepakati? Kesepakatan belajar kita disahkan ya. Oke, lanjut. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Bisa dilihat? Pembelajaran kita kali ini adalah menulis surat pribadi. Tujuannya tentu ibu ingin peserta didik kalian semua itu mampu menulis surat pribadi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Selain itu, kriteria tercapaian dari pembelajarannya
adalah menulis surat pribadi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, anak-anak coba ingat kembali materi minggu lalu kita membahas mengenai apa? Betul, kita membahas mengenai surat ya, surat pribadi dan juga surat dinas, bagaimana pengertiannya, kemudian apa saja jenis-jenis surat itu, lalu strukturnya seperti apa dan juga kaidah kebahasaannya seperti apa. Anak-anak masih ingat? Masih. Coba diisi terlebih dahulu. Ibu memiliki satu kuis untuk anak-anak mengingat kembali materi yang lalu. Jika pembelajaran minggu lalu kita membahas mengenai bagaimana strukturnya, bagaimana kaidah kebahasaannya dari surat pribadi, kali ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian bagaimana menulis surat pribadi. Anak-anak nantinya bisa menulis ya surat pribadi secara individu. Oke, ternyata sebagian dari anak-anak masih mengingat ya bagaimana surat pribadi itu. Tapi sepertinya dilihat-lihat sekarang kalian kurang fokus menyimak Ibu. Maka dari itu Ibu mau kalian bisa memusatkan pendengarannya, penglihatan dan juga perhatiannya. Boleh kita speaking kali ya terlebih dahulu, boleh. Coba lakukan apa yang kalian lihat. Pegang baju, pegang mata. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa fokus kembali. Maka dari itu sekarang kita akan mulai pembelajaran. Namun sebelum itu Ibu minta kalian duduk per kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sudah Ibu bagikan. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baik, jika sudah duduk per kelompok, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang mau berbagi cerita? Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah menerima surat pribadi dari teman atau keluarga? Bagaimana perasaanmu saat membacanya? Oke, pendapatmu seperti itu ya. Lalu apakah kamu pernah menulis surat pribadi kepada seseorang? Untuk keperluan apa? Baik, kamu sudah berani menjawab ya. Menurutmu, mengapa seseorang menulis surat pribadi? Coba kemukakan pendapatmu, Nak. Oke, anak-anak Ibu ternyata sudah memiliki cerita-cerita yang menarik, pengalaman-pengalaman yang menarik tentang bagaimana menulis surat dan bagaimana menerima surat ya. Kalian sangat luar biasa sekali. Baik, selanjutnya Ibu memiliki sebuah teks surat pribadi utuh. Ibu akan bagikan kepada anak-anak. Sekarang boleh diamati bagaimana isi surat tersebut. Apakah sama dengan pengalaman kalian yang tadi kalian ceritakan? Boleh dicek ya anak-anak. Oke, Ibu minta perhatiannya kembali setelah kalian mengamati tadi beberapa saat ya. Ibu mau beberapa dari kalian mengemukakan ada peristiwa apa saja sih di dalam surat tersebut. Coba kemukakan, siapa yang berani? Oke, betul ya, dalam surat tersebut jelas ada topiknya, kemudian strukturnya juga jelas. Benar. Lalu kaidah kebahasaannya ada. Benar? Oke, makanya dari keseluruhan surat yang sudah kalian amati, itu semuanya sudah memuat langkah-langkah dalam menulis surat pribadi. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama itu menentukan topik. Artinya ketika kita membuat surat pribadi, kita harus memiliki topik terlebih dahulu. Betul. Yang keduanya itu ada menentukan ragam bahasa. Ragam bahasa apa yang akan kita gunakan?
ketika kita menulis surat untuk orang tua, menulis surat untuk rekan sebaya itu akan menggunakan ragam bahasa yang berbeda. Lalu membuat kerangka isi surat berdasarkan dengan struktur dan juga mengembangkannya melalui tulisan atau teks yang sudah utuh. Seperti itu anak-anak. Nah, begitu langkah-langkah dalam menulis surat pribadi. Ibu harap di sini ada 2 topik ya. Kalian boleh perhatikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Di sana ada topik sahabat dan juga keluarga. Topiknya sudah diberikan. Kalian tinggal menentukan ragam bahasa apa yang akan digunakan, lalu kerangka isi suratnya seperti apa, dan juga kembangkan menjadi teks surat yang utuh. Dipilih salah satu dari kedua topik tersebut. Kita berdiskusi bagaimana satu topik bisa menjadi surat pribadi yang lengkap. Baik, dari topik sahabat yang sudah kalian pilih, kita akan menjadikan itu salah satu surat yang lengkap seperti ini. Lengkap dari bagian alamat dan tanggal suratnya, salam pembukanya, kalimat pembuka paragraf, isi surat, paragraf penutup, salam akhir, dan nama dan tanda. Sejauh ini apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah mengerti dengan pembahasan mengenai bagaimana cara menulis surat pribadi ini? Alhamdulillah kalau anak-anak sudah memahami sejauh ini. Tapi tidak berhenti di sana, Ibu ingin kalian menerapkan konsep dalam situasi baru. Artinya Ibu mau kalian menulis surat pribadi bebas, idenya seperti apa, kreasinya seperti apa, dan gagasan kalian itu dibebaskan, ditujukan kepada siapa, dengan catatan kalian harus menggunakan struktur dan juga kaidah kebahasaan yang baik. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk kalian membuat surat pribadi, lalu menuangkannya dalam media Canva. Bisa anak-anak? Bisa. Yuk, kalau ada apapun yang ingin ditanyakan boleh ya. Baik, waktu sudah habis. Anak-anak silahkan kumpulkan surat pribadi yang sudah kalian buat. Rahasia tentunya itu hanya Ibu nanti yang akan baca. Boleh dikumpulkan di Google Drive yang sudah Ibu siapkan ya. Baik, kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Apa saja yang kalian dapat dari pembelajaran menulis surat pribadi? Langkah-langkahnya seperti apa? Betul, harus ada topik tentunya terlebih dahulu. Setelah itu, topik yang kita punya akan kita buat berdasarkan ragam bahasa apa, dilanjutkan dengan membuat kerangka isi suratnya, dan juga mengembangkannya menjadi teks yang utuh. Alhamdulillah anak-anak sejauh ini sudah memahami bagaimana langkah-langkah dalam menulis surat pribadi. Ibu memiliki angket refleksi untuk kalian, silahkan diisi dalam waktu 2 menit. Sudah selesai, oke? Baik, selama pembelajaran ini tadi yang aktif bertanya, menanggapi, dan juga berpendapat, siapa aja? Coba dihitung bintangnya anak-anak. Siapa yang mendapatkan bintang paling banyak? Silakan ke depan. Ibu akan memberikan apresiasi supaya memotivasi anak-anak yang lain lebih aktif dalam pembelajaran ya. Baik, selamat dan alhamdulillah menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Anak-anak bisa membaca dari sekarang ya. Karena tadi dimulai dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Boleh KM dipimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Sampai berjumpa di
minggu depan. Anak-anak semoga selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.